Yesus, ya, tidak ada berdirinya jemaat tubuh Kristus tanpa kehendak Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka kita akan melihat bahwa ya dengan genap 1 tahun usia dari berdirinya Gerika Berea Bekasi, jemaat yang kudus. Kalau 1 tahun itu biasanya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Masih harus banyak perhatian. Ibaratnya manusia yang lahir umur 1 tahun harus terus diasuh dengan baik. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka sudah mengasuh pelayanan itu sendiri. Luar biasa. Amin. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, tidak mungkin bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah merupakan melayani Tuhan tidak mungkin bisa sembarangan. Tapi orang yang sudah disanggupkan melayani Tuhan berarti itu adalah penyertaan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena itu kita syukuri itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau 1 tahun saja sedemikian kita lihat mereka sudah bisa seperti orang yang sudah dewasa, ya, jemaat yang sudah dewasa. Apalagi ke depan, ya, Bapak Ibu Saudara, akan Tuhan tambahkan orang-orang yang lebih setia lagi di tengah-tengah jemaat Gerika Berea Bekasi. Dan tentunya kita di jemaat Gerika Makedonia ini ada satu feedback, masukan buat kita. Amin. Ya, kita lihat mereka saudara-saudara kita sangat antusias luar biasa tanpa beban. Karena memang kasih karunia Tuhan, Yesus sudah mengangkat beban kita semuanya. Amin. Di atas kayu salib dia sudah pikul beban kita. Sekarang kita bebas, merdeka untuk mengekspresikan sukacita dan damai sejahtera kita melayani dia. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat ya kembali untuk lebih menegaskan lagi. Saya berikan topik firman Tuhan yang saya bawakan dalam khotbah saya ini adalah fondasi besar dari kasih karunia Allah. Ya, fondasi besar dari kasih karunia Allah. Ada fondasi tapi ada yang kecil dan ada juga yang besar. Saya ingin menyampaikan pada hari ini fondasi yang besar dari kasih karunia Allah yang terambil dari dasar firman Tuhan di Filipi pasal 1, ya. Filipi pasal 1. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa tentunya kita belajar Alkitab, kitab Filipi ini, ya, jemaat Filipi ini adalah jemaat kudusnya Tuhan yang Paulus katakan mereka ini adalah mahkotanya, gitu ya. Ya, kalau mahkota berarti apa? Itu adalah merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tahu sesudah kita diselamatkan, sesudah kita tahu bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Amin. Semuanya sudah pasti diselamatkan. Amin. Bukan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudaraku ya, tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus adalah kepastian. Karena bukan hasil usaha kita, tapi karena kemurahan hati Tuhan, dia rela mati di atas kayu salib. Diampuni semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia, Injil keselamatan, Yesus mati hapus semua dosa kita, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita, dan Roh Kudus mengambil kita, kemudian kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat dari kitab Filipi ya, pasal 1 ini adalah merupakan satu gambaran yang sangat luar biasa kita butuhkan, kita perlukan bagaimana kita berdiri terus di atas fondasi besar kasih karunia Allah. Saya akan membacakan dari ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan nanti kita ayat 11 bersama-sama ya. Saya mulai dari ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan bergantian nanti kita bersama-sama di ayat 11-nya. Kita mulai ya. Filipi pasal 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jemaat, ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu
dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Apa ini yang sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai kerajaan damai pada dalammu dan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang telah diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan bercacat menjelang hari Kristus. sama-sama kita, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan yang begitu padat, ya, maknanya, ya, apa yang sudah kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku, begitu besar, ya, berkat Tuhan yang bisa kita ambil dari dalamnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita lihat bahwa ada maksud daripada Tuhan, maksud Tuhan yang besar bagi setiap berdirinya jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Karena itu adalah ibaratnya sebuah api yang dinyalakan dan yang berada di sekelilingnya akan dihangatkan. Amin. Dunia ini kasihnya sudah dingin, jadi perlu dihangatkan supaya mereka bergairah untuk menyambut kasih karunia Tuhan. Amin. Dan itu akan dilakukan oleh sekumpulan jemaat lokal atau jemaat tubuh Kristus yang berdiri di mana-mana, menjadi sebuah api semangat yang membakar, ya, semangat daripada orang-orang untuk datang mendengarkan keselamatan. Amin. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini sudah mempunyai jalannya sendiri. Ya, dunia ini sudah mempunyai jalannya sendiri dan tidak mungkin dunia ini mengikuti jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat dikatakan di sini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Ada hamba-hamba Tuhan, Paulus, Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, dan menyampaikan pesan Tuhan kepada semua orang apa? Orang-orang berdosa? Tidak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang dunia belum banyak tahu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus tidak disebutkan orang berdosa. Mereka bukan disebut oleh Alkitab orang berdosa. Mereka adalah orang apa? Orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini banyak teori, ya, terlalu banyak teori dan membuat menjadi complicated, menjadi sangat rumit bagaimana kita bertuhan. Karena apa? Karena dicampur dengan segala perbuatan-perbuatan daging, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak semudah itu. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Apakah hanya di Filipi orang yang ada di dalam Kristus Yesus? Di sini juga orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Berarti kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Persoalannya adalah banyak orang tidak tahu mengapa kita disebut menjadi orang kudus. Mereka berpikir, ya, mereka jadi kudus karena mereka berusaha, dan tidak akan mungkin. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib kalau manusia mampu berusaha? Amin. Tapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya tertumpah
semua dosa kita diampuni. Amin. Kita ditebus dari segala dosa kita, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, dan kita ditempatkan dalam posisi yang sama seperti Kristus adalah kudus. Amin. Apakah Kristus berdosa? Apakah yang ada di dalam dia jadi berdosa? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itulah pentingnya ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka posisi kita sekarang adalah apa? Orang-orang kudus. Orang bilang sombong banget ya, sombong kali pun mereka itu katanya. Tidak apa-apa ya. Yang penting adalah Tuhan yang menilai. Amin. Dalam hidup ini Tuhan yang menilai hidup kita, dan Tuhan memandang kita di dalam anaknya yang tunggal. Kita adalah benar-benar adalah orang-orang kudusnya. Amin. Lagi pula ketika Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan, dia hanya menjemput orang-orang kudus. Tidak mungkin dia bawa dosa ke surga. Amin. Ya, hanya yang ada di dalam Yesus. Amin. Itulah yang akan terangkat ke surga, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudara dan saya saat ini, saudara-saudaraku, sama seperti jemaat Filipi ini, diberikan kepada kita suatu pengarahan, diberikan kepada kita suatu pandangan dan dasar yang fondasi yang besar tentang kasih karunia Allah. Dikatakan di situ di ayat 2, apa dikatakan yang menyertai kita? Kasih karunia dan damai sejahtera dari siapa? Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Menyertai kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, dunia ini penuh dengan kekacauan. Ya, karena dunia ini tidak mengikuti jalan kehendak daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Mereka mempunyai jalannya sendiri. Sehingga perlulah ada orang-orang yang berdiri tegak di hadapan Tuhan untuk memberitakan kasih karunia dan damai sejahtera. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mempunyai kitab suci lebih dulu di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan oleh Tuhan? Itu adalah orang Israel. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mereka harus apa? Berperang, dan banyak orang yang meninggal. Terjadi kekacauan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita tidak tahu sampai kapan terjadi akan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi, yang pasti kita tahu di dalam Kristus Yesus ada penyertaan Tuhan di dalam kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu siapa, oleh siapa, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia dan damai sejahtera ini harus disampaikan, ya, didistribusikan, diberitakan kepada dunia ini. Melalui siapa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Melalui orang-orang yang menyebut dirinya orang berdosa? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Oleh kelompok orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara, apakah banyak ataukah sedikit, Tuhan yang besar. Amin. Bukan manusia yang besar. Amin. Dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah 30 tahun lebih menjalani kehidupan di dalam kasih karunia ini. Saya hanya ingin melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran manusia. Amin. Ya, karena kebesaran Tuhan itulah yang membawa kita dapat melihat seperti apa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita saat ini dan untuk masa yang akan datang. Seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di ayatnya yang ketiga. Kita lihat. Aku mengucap syukur kepada siapa? Kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Amin. Ada orang yang saudara ingat tapi rasanya kurang pas di hati? Pasti ada, bisa saja. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Hatinya tergerak untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Ya berarti orang ini, Rasul Paulus ini, orang yang sangat peka, yang begitu tanggap, ya, tanggap akan apa? Tanggap akan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itu adalah tentunya pekerjaan Tuhan itu sendiri, ya. Karena pekerjaan Tuhan itu sendiri, maka Paulus mengatakan situ, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus mengingat jemaat, bukan melupakan jemaat. Amin, saudara-saudara. Ya, karena itulah Tuhan menempatkan di dalam setiap jemaat ada gembala, ada pelayan-pelayan. Untuk apa mereka, Bapak Ibu Saudara? Efesus 4 mengatakan apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita perlu penting memenuhi panggilan Tuhan. Bukan saja kita diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, tapi kita juga harus melayani di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya hidup di dalam kasih karunia itu makin bermakna. Apa artinya saya sudah pasti masuk surga? Bapak Ibu Saudaraku, 1.000, 10.000, sejuta alasan ada di balik itu, ya, untuk kita dalami bersama. Kenapa Tuhan begitu mengasihi saya? Ya, tidak bisa kita katakan, oh itu sudah saya tahu. Bapak Ibu Saudara, kita harus merendahkan hati kita bahwa masih banyak hal yang belum kita tahu mengapa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Karena itu kita perlu pahami dengan baik. Sehingga dikatakan di situ, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu apa? Berdoa dengan sukacita. Amin. Memang tidak ada yang paling indah dari satu pekerjaan berdoa. Ketika kita berdoa dipenuhi dengan sukacita. Amin. Iya. Karena apalagi yang mau kita ungkapkan kepada Tuhan kalau bukan sukacita di dalam hati kita dan kehidupan kita. Karena begitu baik Tuhan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena perseteruanmu dalam berita Injil. Karena apa? Persekutuan, bukan perseteruan. Persekutuan. Jangan salah membaca ya. Saya ini sudah mulai umur nih Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tahu diri, saya juga harus dibantu oleh alat ini. Puji Tuhan ya. Jadi sehingga ketika membaca tidak boleh salah. Ya, kalau salah membaca firman Tuhan, apalagi membaca dunia ini, nggak bakalan bisa. Iya kan? Dia ulang sekali lagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah ini lebih besar nih. Karena apa? Persekutuanmu dalam apa? Dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat jemaat Filipi ini. Mulai dari pertama kali Paulus pergi ke sana dan berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Ibu Lydia. Ya, itu cikal bakal daripada jemaat Filipi ini. Dikatakan sampai bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, sampai puluhan tahun, sampai Paulus pun yang pertama kali menyampaikan Injil kepada mereka, sampai Paulus itu pun sudah dipenjara di Roma. Hubungan mereka selalu dalam kesatuan yang kuat. Amin. Di dalam apa? Hubungan mereka di dalam apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam hanya kumpul saja seperti ini yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas tiap minggu? Tidak. Lihat, persekutuanmu apa? Persekutuanmu dalam berita Injil. Injil apa ini? Injil kasih karunia, Injil keselamatan, berita tentang Yesus mati hapus segala dosa. Amin. Di situ persekutuan kita yang kuat. Kepentingan kita yang lain boleh banyak, tapi yang paling puncak mengikat kita adalah apa? Berita Injil. Kalau tidak ada lagi keinginan kita di dalam kebersamaan, karena tujuan pemberitaan Injil, kalau tidak ada lagi kesamaan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada ubahnya gereja itu akan menjadi hanya sekumpulan orang beragama yang digerakkan oleh keinginan daging dan tujuan mereka sendiri.
Jadi saudara, kalau ingin melihat gereja yang benar, ya Bapak Ibu Saudara, jangan lihat dari gedungnya, dari jumlah persembahannya, dari jumlah orang yang hadir. Bapak Ibu Saudara, itu juga semuanya penting. Amin. Penting, suasana yang nyaman juga penting, penampilan juga penting, tapi bukan itu yang lebih penting, karena dunia ini juga bisa membuat lebih daripada itu. Tapi apakah dunia ini bisa bersekutu dalam berita Injil Kristus? Tidak bisa, kecuali mereka mau percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah dikatakan di situ, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur. Banyak hal yang disyukuri oleh Rasul Paulus dari jemaat Filipi ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling tinggi yang dia syukuri kepada Tuhan adalah konsistensi mereka. Ya, konsistensi mereka di dalam apa? Dalam hal bekerja sama dalam pemberitaan Injil Kristus. Amin. Karena itu saudaraku, berita tentang kenapa harus berita Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kenapa berita tentang Yesus Kristus yang disalibkan? Karena di sanalah segala dosa kita diampuni. Disitulah maut dikalahkan. Amin. Karena di atas kayu salib itulah kemenangan kita ditebus oleh Kristus Yesus, sehingga kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan sekarang kita memperoleh kasih karunia dan damai sejahteranya. Kita bisa melayani Tuhan di dalam perkenanannya. Amin. Banyak orang yang melayani Tuhan, tapi belum tentu di dalam perkenanan Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka bukan berasal dari persekutuan berita Injil keselamatan, tapi mereka barangkali punya tujuan-tujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ bahwa berita Injil, itulah sebabnya saudaraku, kita selalu menyapa satu dengan yang lain apa? Salam kudus. Salam kudus. Amin. Itu dari mana Bapak Ibu Saudara? Ya, bukan karena perbuatan kita sudah kudus, tapi karena kita tahu di dalam berita Injil Kristus itu ada berita yang sempurna. Amin. Bukan tentang diri kita, bukan tentang diri bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan saya, tapi berita tentang Yesus Kristus yang dimuliakan karena pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dalam persekutuan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena persekutuan di dalam berita Injil Kristus itu ada keabadian. Amin. Oh, di dunia ini saya juga bekerja sama dengan berbagai organisasi Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi apakah itu menghasilkan keabadian? Ataukah itu hanya kepentingan saja sementara kita di dunia ini, dan yang suatu saat itu akan berakhir? Tapi kerjasama kita, ambil bagian kita, partisipasi kita Bapak Ibu Saudara, ya, fellowship kita, persekutuan kita di dalam berita Injil, saudara-saudara dan saya terus bersama-sama mengambil bagian, mendukung, mendoakan, hadir bersama-sama, dan kita saling mendoakan, kita belajar bersama tentang kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, yang membawa dampak kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu adalah persekutuan yang abadi. Amin. Kenapa persekutuan yang abadi? Karena setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan berada di dalam ruang lingkup hidup yang kekal, dan manusia baru di mana kita bergerak di dalamnya sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Persekutuan kita adalah persekutuan yang kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita lihat di situ bahwa hubungan yang membawa impact, pengaruh yang besar di dalam fondasi besar kasih karunia itu adalah kepentingan kita di dalam persekutuan dalam berita Injil. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan untuk itu kadang-kadang tantangannya juga besar dari dunia ini. Ya, pergumulannya juga kadang-kadang besar. Bapak Ibu Saudara, seperti Paulus, dia berada di mana ketika dia mengirim surat Filipi ini? Di penjara, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah di penjara ngapain mikirin orang yang di luar? Kan begitu kan, secara manusiawi seperti itu. Ya. Bisa saja dia orang yang di penjara, orang luar aja nggak mikirin saya. Ngapain saya harus mikirin mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kasih yang diekspresikan
kasih yang ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Karena dia mati bukan karena kesalahannya. Dan dia mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mati supaya orang lain diselamatkan. Amin. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Itu yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal 2. Dikatakan dia Allah yang maha tinggi. Amin. Dia harus datang menjadi serupa dengan ciptaan. Kenosis. Menjadi serupa dengan manusia. Bahkan serupa dengan hamba, slave. Dan bahkan dia turun sampai kemana? Ke alam maut. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara, dikatakan dia datang untuk menebus orang-orang yang di bawah kutuk. Supaya kita dibebaskan dari kutuk. Dan kita dimerdekakan. Dan di dalam nama Yesus, semua mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah relationship, hubungan yang berpengaruh di dalam kasih karunia ini, sekarang dikatakan mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, sampai Tuhan Yesus datang, secara konsisten berlanjut terus Bapak Ibu Saudara, ada keberlanjutan. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia Allah yang telah memulai apa? Pekerjaan yang baik di antara kamu. Amin. Banyak pekerjaan baik yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita, kan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh ya, dan itu adalah suatu keharusan. Itu adalah tanggung jawab kita. Amin, karena Tuhan tidak mau kita jadi pengemis di dunia ini, kan? Benar, Saudara? Iya. Dan Tuhan akan memberkati kita dari hasil karya yang kita kerjakan, supaya apa yang kita perlukan dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Iya saudara, makanya kita bekerja. Bapak-bapak bekerja dengan penuh semangat, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu juga mengasuh rumah tangga dengan penuh semangat, mendidik anak-anak dengan penuh harap dan kesabaran. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Banyak pekerjaan yang baik yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, jangan sampai kesibukan kita di dunia ini menjadi alasan kita untuk mengabaikan pekerjaan kita bersama. Amin. Karena kalau itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada penghargaan Tuhan di situ. Kalau hanya kita memikirkan tentang apa yang ada di dunia ini. Mana buktinya? Paulus mengatakan di dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan, dunia ini mempunyai jalannya sendiri. Dan dikatakan ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya apa? Maut. Saudara, tapi saudara dan saya berusaha bekerja keras di dunia ini, tapi hati kita yang paling tinggi adalah apa? Persekutuan kita di dalam berita Injil Kristus. Karena itu dikatakan pekerjaan di dalam pekerjaan ini Allah yang memulai. Siapa yang memulai? Jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Allah yang memulai. Amin. Iya, karena itu dikatakan aku yakin. Sampai kapan? Saudaraku, ya. Aku yakin bahwa Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya hari apa? Hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus di sini apa nih? Ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak Bapak Ibu Saudara. Hari Kristus Yesus di sini adalah hari Kristus Yesus yang disebut dengan rapture, pengangkatan di awan-awan. Yang mendahului barulah Yesus datang kedua kali. Ya, untuk umatnya Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan pekerjaan yang besar yang dititipkan oleh Tuhan kepada jemaat Berea, kepada jemaat Makedonia, dan juga kepada semua persekutuan orang kudus dimanapun berada. Jadi ini bukan persoalan kita, saya sebagai gembala, jemaat, bukan. Ini adalah masalah bagaimana Tuhan kita izinkan meneruskan apa? Meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin.
Ya, dia yang memulai dan dia yang akan mengakhirinya. Dia yang akan memelihara pekerjaannya, ya, di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudaraku dikatakan, memang ayat 7, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Amin. Saudara dan saya ada di dalam hati Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada di dalam inti, ya, daripada kehidupan Kristus, di dalam hatinya, di dalam kasih karunia-Nya, saudara dan saya. Dan dikatakan, ya, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian, mengambil bagian. Amin. Ya, bukan lari, bukan melarikan diri, saudaraku. Ya, saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kebenaran iman kasih karunia Allah ini bukan membuat kita menjadi pribadi yang pecundang, yang lari dari tengah-tengah pertandingan. Amin. Selesaikan sampai akhir. Amin, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, saudaraku, karena itu adalah pasangan yang pas. Itu yang sepadan. Saudara tahu betapa beratnya penderitaan Kristus memikul salib itu? Betapa banyak penderitaan dan banyak makian, banyak kesengsaraan yang dialami oleh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia harus menanggung semuanya itu dengan panjang sabar, supaya dia bisa naik ke atas kayu salib itu dan mengatakan kata-kata yang sangat penting dan luar biasa, menggoncang dunia. Yaitu kata-kata apa? Tetelestai, sudah selesai. Dia harus menahan sakit, Bapak Ibu Saudara, supaya dia bisa mengucapkan itu di atas kayu salib. Amin. Iya, saudaraku. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran yang terpancar dari kesetiaan itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri saudara, di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga Allah yang mengerjakan dan meneruskannya dan sampai pada hari Kristus Yesus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita mengambil bagian di dalam pemberitaan tentang kasih karunia itu. Ya. Jadi Paulus katakan, ya, supaya karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu apa? Aku dipenjarakan, maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Amin. Jadi sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, terkadang dan memang sering juga orang lain menolak berita yang kita sampaikan itu, kan? Benar saudara? Oh iya saudara, masa sih semua dosa diampuni? Ah, nggak mungkin katanya. Lah, bagaimana tidak mungkin? Nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya coba saudara, kita beritahu, Pak, Ibu, percayalah semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Amin saudara. Nah, itulah pintarnya dunia itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengelabui pikiran manusia itu. Tidak mungkin katanya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita ini adalah orang kudusnya Tuhan. Ah, nggak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Kenapa lebih mungkin kita menjadi orang berdosa daripada orang kudus kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kristus? Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara, di saat banyak orang pun menolak pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu, disitulah kita harus apa? Berdiri tegak seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Ketika aku di penjara maupun ketika aku membela Injil. Amin. Harus ada defender. Ya, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang bukan membela agama, tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Agama tidak usah dibela. Ya. Jadi di sini dikatakan ketika aku membela Injil, maksud Paulus adalah bahwa dia itu bisa berdiri di atas kemurnian menyampaikan tentang isi daripada berita kasih karunia Allah. Ya, dia bukan tutup mulut. Dia bukan menjadi ragu-ragu. Dia bukan mundur, tapi dia berani menyampaikannya. Amin. Iya saudara, berapa banyak orang yang berdiri sekarang seperti itu. Saudara-saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk siap menyampaikan itu kepada orang lain. Itu adalah tujuan Tuhan.
Tuhan, mengapa dia membentuk sebuah jemaat sebagai persekutuan yang kudus. Amin, saudara-saudara. Ya, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat di ayatnya yang berikutnya, maka ya partisipasi kerjasama yang paling cocok, ya meskipun di tengah kesulitan, tapi tetap membawa kemajuan di dalam pekerjaan Tuhan, membawa sukacita bagi kita. Karena itulah dikatakan, ya, ada doa yang sangat luar biasa di sini, di ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-9. Dan inilah apa? Inilah doaku, semoga kasihmu apa? Makin melimpah. Tahu saudara arti daripada makin di sini? Itu sudah berjalan, amin. Sudah on the track, amin saudara. Tapi di sini perlu apa? Peningkatan. Amin. Karena ada kata-kata apa di situ? Makin, more and more. Ya, lagi dan lagi, terus dan terus, berlanjut terus, saudaraku. Ya, yaitu, ya, semoga kasihmu makin melimpah di dalam apa? Di dalam pengetahuan yang benar. Amin. Jangan di dalam pengetahuan yang sesat. Jangan di dalam pengetahuan yang keliru, karena itu tidak mengerjakan apapun di dalam pekerjaan Allah. Saudaraku, ya, di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, pengertian tentang apa? Pengertian tentang kebenaran. Amin, makin melimpah, bertambah terus. Ya, karena kegagalan kita adalah karena ketidaktahuan kita. Dan keberhasilan kita adalah karena pengetahuan yang benar. Dan itu sumbernya dari Kristus kepada kita. Amin. Karena kita lebih daripada pemenang. Kan itu yang dikatakan Tuhan. Ya. Nah, sehingga ayat 10, kamu dapat apa? Memilih to prove, membuktikan apa yang baik, apa yang excellent, apa yang terbaik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Kristus Yesus untuk memuliakan Tuhan dan memuji Allah. Untuk akhirnya untuk apa? Apa untuk meninggikan diri kita? Apa untuk membuat kita menjadi orang yang dianggap orang yang harus dipuji-puji? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ujungnya adalah, akhirnya adalah semuanya untuk memuliakan dan memuji Allah. Hanya bagi Dia segala kemuliaan. Amin. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan kita di dalam Kristus Yesus, kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan, ya, penting kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenarannya. Supaya apa tadi? Supaya persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. Yang lebih spesifik lagi, ya saudara, di dalam berita Injil. Betul. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, orang Israel juga, mereka juga mendapat persekutuan di dalam Kristus Yesus. Tapi bukan berdasarkan Injil kasih karunia Allah seperti yang kita miliki saat ini. Karena mereka mempunyai berita Injil Kerajaan Sorga, di mana saat ini, ya, sedang tertunda pelaksanaannya. Tetapi Injil kasih karunia Allah untuk membentuk tubuh Kristus sedang diberkati oleh Tuhan begitu dahsyat saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi sehingga buah-buah kebenaran akan ditumbuhkan oleh Tuhan di dalam persekutuan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, baik jemaat Gerika Berea dan juga Gerika Makedonia, ya, mari saling belajar. Itulah pentingnya, dan sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Steve, ya kan. Dan barangkali bukan ini yang terakhir, ya benar ya Pak ya. Ini awal, dan maksudnya adalah supaya kita nanti akan membuat lagi di masa yang akan datang, bahkan yang lebih lagi dari apa yang kita rasakan saat ini, karena Tuhan bekerja di antara kita. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tetap jaga semangat kita bersama, ya. Dan tujuan kita
bagaimana supaya kita mengambil bagian sehingga di dalam pekerjaan Tuhan, dan untuk itu kita harus lebih dekat saling mengenal satu dengan yang lain. Amin. Nah, itulah tujuan daripada persekutuan kita hari ini, supaya yang tadinya belum kenal nanti ya di dalam acara ramah tamah kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, wajib satu dengan yang lain untuk bisa berinteraksi dan saling mengenal, supaya bisa saling mendoakan dan tumbuh bersama di dalam kasih karunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, dasar yang teguh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, fondasi yang besar ya Bapa, yang telah Engkau letakkan ya Tuhan di dalam Kristus Yesus berdasarkan kasih karunia-Mu Tuhan. Itu adalah tempat kami berpijak di dalam pelayanan ini, dan kami percaya campur tangan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, melalui pengetahuan yang benar yang terus bertumbuh di tengah-tengah kami, akan membuahkan hasil pekerjaan yang kudus di dalam Tuhan, supaya persekutuan kami dalam berita Injil, persekutuan kami dalam kasih yang sempurna, itu bisa terus diekspresikan, dan itu bisa terus disalurkan, diberitakan kepada semua orang. Diberkatilah semua jemaat kudus-Mu ya Tuhan, yang telah membuka hatinya pada siang hari ini untuk menerima pemberitaan firman yang luar biasa dari kasih karunia Allah yang telah meneguhkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.